Ya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa ya, kurang lebih selama 30 menit atau lebih daripada itu, ya saya akan menemani ruang dengar saudara. Bersama kita akan diberkati dengan perenungan firman Tuhan di hari ini. Sebelum dengar firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali kami mau merenungkan sebagian firman. Hamba doa Engkau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita buka dalam Matius pasal 14 dan kita akan baca ayat yang ke-15 sampai 16. Menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid datang kepada Yesus dan mereka meminta agar Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Kenapa? Karena hari sudah mulai gelap, lagi pula tempat itu sunyi dan tidak ada orang yang jual makanan. Kekhawatiran dari para murid adalah orang banyak itu akan kelaparan. Maka mendengar permintaan daripada murid-muridnya, Yesus berkata, kamulah yang harus memberi mereka makan. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus itu peduli dengan orang banyak ini. Yesus berkata kalau mereka pulang dalam keadaan lapar, bisa-bisa mereka pingsan di tengah jalan. Jadi kamulah yang harus memberi mereka makan. Kepedulian daripada Yesus ini menunjukkan saudara-saudara bahwa ya Allah itu peduli dengan manusia. Dia bukan hanya peduli dengan perkara-perkara rohani, bukan hanya memaksakan setiap kita untuk hidup ya di dalam perkara-perkara rohani, tapi dia juga peduli dengan keadaan setiap kita. Dia peduli dengan pergumulan kita. Dia peduli dengan keadaan hati saudara. Dia peduli dengan keluarga saudara. Dia peduli dengan namanya hubungan saudara. Dia peduli dengan apa yang terjadi di tengah-tengah pekerjaan saudara, dan dia peduli dengan keuangan perekonomian setiap kita. Apapun yang berhubungan dengan kita, Allah peduli terhadap semuanya itu. Rasul Petrus pernah berkata kepada Yesus, Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau, dan apakah yang akan menjadi upah kami? Ya. Jadi Rasul Petrus bertanya tentang upah yang akan mereka terima. Apakah mereka akan menerima sesuatu daripada Allah sesudah mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan? Nah, di dalam Markus pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-29, Yesus berkata, barang siapa meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, meninggalkan ladang untuk aku dan Injil. Ayat 30, sesungguhnya pada saat ini juga atau pada zaman ini juga dia akan memperoleh 100 kali lipat. Artinya bahwa akan ada upah yang akan kita tuai, bukan hanya nanti di surga. Karena kadang-kadang kan kita punya pemikiran demikian kan, tidak apa-apa saya menderita dalam dunia, yang penting saya bisa kaya di surga. Seolah-olah Tuhan hanya dapat memberkati kita di surga nanti. Padahal ada janji-janji Tuhan juga untuk kehidupan kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena Tuhan adalah Allah yang peduli dengan keadaan setiap kita. Dia bukan hanya pribadi yang memaksa kita untuk hidup di dalam kerohanian. Ya, walaupun saya tahu kerohanian adalah hal yang paling penting dan yang paling utama. Tetapi ingat saudara-saudara, dia juga adalah Allah yang peduli dengan keadaan setiap kita. Jadi apapun pergumulan kehidupan yang sementara saudara jalani, itu layak untuk didoakan. Itu layak untuk dipergumulkan karena Allah peduli dengan semuanya itu. Nah, ketika saya mengkhotbahkan hal ini, ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bukankah khotbah yang seperti itu akan membuat jemaat Tuhan memikirkan perkara-perkara dunia? Dan bukankah memikirkan perkara-perkara dunia adalah bukti daripada ya keinginan daging itu sendiri? Jadi ketika saya mengatakan Bapak Ibu ya bahwa kita ini di mana Tuhan itu peduli dengan keadaan kita, bukan berarti yang menjadi titik fokus kita adalah dunia dengan segala keinginannya. Tidak. Melainkan saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, Tuhan itu peduli dengan kehidupan jasmani kita, bukan hanya kehidupan rohani kita. Nah, kalau Allah tidak peduli dengan kehidupan jasmani, perhatikan Tuhan tidak akan pernah menjawab permohonan yang dinaikkan oleh Abraham.
Ya kan? Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada Abraham seorang anak laki-laki, atau bahkan Tuhan tidak akan pernah memberikan janji kepada Abraham untuk memberikan seorang anak laki-laki. Bagi Abraham, Bapak Ibu, seorang anak laki-laki adalah segala-galanya. Untuk apa Abraham memiliki harta kekayaan dunia kalau dia tidak punya pewaris atas kekayaan yang dia punya? Ya, kegelisahan yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah oleh karena mereka tidak punya keturunan membuktikan bahwa hal itu sedemikian penting bagi mereka. Abraham berkali-kali mengalami yang namanya kekalutan dan dia kadang-kadang kehilangan kepercayaan. Di dalam tendanya penuh dengan tekanan dan penuh dengan tanda tanya, ya, apakah Allah akan benar-benar memberikan anak kepadanya atau tidak. Maka Tuhan pun berfirman kepada Abraham, Abraham, keluar dari tendamu, pandanglah ke langit dan hitunglah bintang itu. Kalau kamu dapat menghitung bintang itu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi luar biasa, Tuhan tahu pergumulan Abraham dan Tuhan peduli dengan hal itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, Tuhan itu bukan hanya peduli dengan kehidupan rohani kita, dia juga peduli dengan kehidupan jasmani setiap kita. Kalau Tuhan itu hanya peduli dengan kehidupan rohani, tidak peduli dengan kehidupan jasmani, maka Tuhan juga saudara-saudara tidak akan pernah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Bukan ketika Lazarus mati dalam keadaan sebagai orang percaya, maka tentu saja saudara-saudara Lazarus pasti masuk surga, betul enggak? Apa gunanya Yesus membangkitkan Lazarus, toh pada akhirnya Lazarus juga akan mati. Betul ya? Tetapi kenapa Yesus membangkitkan Lazarus? Karena Yesus peduli dengan perasaan daripada Maria dan Marta. Ketika Maria dan Marta datang kepada Yesus, mereka menangis, saudara, karena kematian daripada saudara mereka. Mereka berkata, Yesus, seandainya kamu ada di sini, maka tentu saja saudara kami tidak akan mati. Maka Alkitab mengatakan, masgulah hati Yesus. Yesus bersedih dengan tangisan daripada Maria dan Marta. Maka Yesus pun berkata, di mana kalian menguburkannya? Maka dengan kuasa kehidupan itu, karena Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian, dia memanggil pulang kembali Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur. Ya. Kenapa Yesus membangkitkan Lazarus? Karena Yesus peduli dengan keadaan Maria dan Marta. Ya. Ada begitu banyak orang-orang dalam Alkitab yang mengalami kesembuhan ilahi. Ya, bahkan di zaman sekarang kita pun banyak. Ada pendeta-pendeta khusus yang diberikan karunia khusus, seperti pendeta yang ada di Kalimantan sana, pendeta Andi Simon, ya kan? Dia punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Coba kita pikir ya, untuk apa Tuhan menyembuhkan orang sakit kalau ujung-ujungnya semua kita akan mati? Untuk apa Allah menyembuhkan setiap kita? Bukankah kesembuhan yang terjadi atas tubuh yang sakit membuktikan bahwa Allah peduli kepada setiap kita? Amin. Dia bukan hanya peduli dengan kehidupan rohani sesudah kematian, dia juga peduli dengan kehidupan kita yang sekarang. Seorang pria yang mengalami, saudara-saudara, kemiskinan yang luar biasa, mengalami cacat yang luar biasa, namanya Yabes. Ya, Yabes ini terlahir dalam keadaan yang tidak sempurna. Maka di tengah-tengah ketidaksempurnaannya, di tengah penderitaannya, dia mulai berseru kepada Allah agar Allah mencurahkan belas kasihan dan mempermuliakan kehidupannya. Artinya dia berdoa agar Allah mengangkat sedikit lebih tinggi kehidupannya. Dan ketika dia berdoa, Tuhan pun mengabulkan permohonan daripada Yabes. Apa yang dilakukan oleh Yabes? Yabes tidak berbuat banyak, yang dilakukannya hanya memohon kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonannya. Kenapa? Karena sekali lagi Allah itu peduli dengan keadaan daripada manusia. Ya. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Allah itu memiliki sejuta nama dalam Alkitab. Dia disebut sebagai El Roi karena dia melihat segala sesuatu yang kita lalui. Ya. Dia disebut sebagai Yehova Rafa karena dia yang menyembuhkan orang sakit. Dia disebut sebagai Yehova Nisi, dialah panji-panji keselamatan kita. Dia disebut sebagai Yehova Jireh, artinya Allah yang menyediakan. Di mana ada kebutuhan kita, disitulah ada Allah. Ada, amin. Bahkan dalam perjanjian baru dia disebut sebagai Immanuel. Yesus disebut sebagai Immanuel. Artinya Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Keberadaan Yesus dalam dunia membuktikan kepedulian Allah yang besar bagi setiap kita. Saya berharap saudara benar-benar menangkap ini, menyimpannya dalam hati, ya, agar saudara memiliki iman dan berpengharapan kepada Tuhan. Nah, karena Allah peduli dengan setiap kita, maka ini yang harus terjadi. Ketika saudara tahu bahwa Allah peduli, maka saudara dalam menjalani hidup jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir, saudara-saudara. Zaman sekarang kan banyak kekhawatiran sementara terjadi. Ya, ada seorang bapak, saudara-saudara, dia kasih makan anaknya, dia kasih mandi, kasih makan anaknya. Sesudah anaknya selesai makan, anaknya itu dicekik sampai mati, saudara. Kenapa? Karena anak itu cacat. Maka bapak ini ditangkap oleh polisi. Ya kan, di kantor polisi dia hanya tertunduk, menangis, seolah-olah benar-benar dia menunjukkan penyesalan itu. Sesudah dia membunuh anaknya. Kemudian polisi pun tanya, kenapa kamu menangis? Dia pun jawab, karena saya sudah membunuh anak saya. Kalau itu anak kamu, kenapa kamu bunuh? Maka dia pun menjelaskan, satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh sang anak hanya dia, hanya bapak ini. Dan dia terus-menerus berpikir, kalau misalkan dia mati, siapakah yang akan merawat anaknya?
Sesudah dia membunuh anaknya, dia rencana membunuh diri. Tapi sebelum dia bunuh diri, dia ditangkap oleh polisi, sudah. Ya. Kan banyak kekhawatiran-kekhawatiran model seperti ini ya. Kita melakukan hal-hal di luar daripada nalar manusia. Kenapa? Karena kita dihimpit oleh yang namanya kekhawatiran. Saudara, saya mau beritahu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tidak akan ada anak Tuhan yang mati karena kelaparan. Kalau mati karena kekenyangan, banyak. Orang Israel di padang gurun itu bukan mati karena kelaparan. Tidak ada orang Israel yang menjalani padang gurun selama 40 tahun yang mati karena busung lapar. Justru mereka mati, saudara-saudara, karena kekenyangan, karena rakus. Maka jangan pernah mengambil keputusan yang permanen hanya untuk masalahmu yang sifatnya sementara. Jangan menyakiti siapapun hanya karena kau sementara menderita pada hari ini. Percayalah bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan setiap kita, dan saya percaya ini cukup membuat kita untuk keluar dari kekhawatiran yang mencekam setiap kita. Amin. Nah, ketika kita mengatakan jangan khawatir, artinya apa, Bapak Pendeta? Jangan khawatir itu artinya jangan biarkan kekhawatiran melumpuhkan iman kita. Karena namanya manusia bisa khawatir, saudara. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kekhawatiran. Bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab pun adalah orang-orang yang juga mengalami kekhawatiran. Ya. Tetapi pada akhirnya mereka berdiri dan percaya kepada Allah dan tidak mengizinkan kekhawatiran itu melumpuhkan iman mereka. Sebagaimana kita tidak bisa mencegah burung terbang lalu lalang di atas kepala kita, tapi kita juga bisa mencegahkan burung bangun sarang di atas kepala. Demikian pula kita tidak bisa mencegah kekhawatiran yang terbang mengelilingi hati kita. Tapi sesungguhnya kita bisa mencegah kekhawatiran itu bersarang di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu peduli kepada saya dan saudara. Jadi hari ini ketika engkau sementara dalam sebuah kekhawatiran, bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu dengan satu dasar kepercayaan, yakni Allah peduli dengan kehidupan saudara. Saya teringat bagaimana ada seorang pendeta yang benar-benar khawatir, saudara-saudara, dengan sebuah pelayanan yang dilakukan. Kekhawatiran yang dialaminya membuat dia benar-benar sulit untuk tidur. Orang kalau sudah sulit tidur karena khawatir, ini bahaya. Padahal dia adalah seorang hamba Tuhan yang hampir setiap hari memberitakan firman Tuhan. Ya, namanya hamba Tuhan juga adalah manusia, punya rasa, punya hati. Ya, jangan samakan dengan pisau belati, saudara-saudara. Maka kalau engkau mungkin melihat kekurangan dalam diri seorang hamba Tuhan, jangan jadi bahan pergosipan ya. Bawalah hamba Tuhan itu di dalam doa, karena hamba Tuhan juga manusia. Siapa lagi yang bisa mendoakan pendeta kalau bukan jemaat? Siapa lagi yang dapat mendukung pendeta kalau bukan jemaat? Amin. Jadilah jemaat-jemaat yang mendoakan setiap hamba Tuhan, karena engkau ada sebagai jemaat karena punya tujuan yang mulia juga kan. Ya. Maka saudara-saudara, karena dia terus-menerus tinggal dalam kekhawatirannya, ya. Maka yang terjadi, saudara-saudara ya, istrinya pun satu kali ketika dia keluar dari kamar, istrinya menggunakan baju hitam, cadar hitam, topi hitam, ya. Ini orang Eropa kalau sudah bergaya begini pasti pergi ke pemakaman, saudara-saudara. Maka suaminya tanya, suaminya namanya Martin Luther, seorang bapak gereja, ya. Pendeta yang khawatir ini Martin Luther. Jadi ini cerita dari Martin Luther. Maka Martin Luther pun bertanya kepadanya, kamu mau kemana? Ya, siapa yang meninggal? Ya. Kemudian istrinya berkata, kamu tidak tahu siapa yang meninggal? Ya, saya tidak tahu siapa yang meninggal. Ya. Kemudian istrinya ngomong, Allah telah meninggal. Ketika mendengarkan itu dia kaget. Dia berkata, bagaimana mungkin kamu berkata demikian? Ya, Yesus mati, tapi Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia tidak mati untuk selamanya. Allah hidup untuk selamanya. Amin. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan tahu bahwa Yesus itu bukan hanya mati, tapi dia juga bangkit dan dia hidup untuk selamanya. Semua nabi mati, semua rasul mati, hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ya, semua nabi, semua rasul ada makamnya sehingga kita bisa bersiara ke sana. Tetapi yang kau tidak akan pernah bisa menemukan makam Yesus karena tidak ada jenazah Yesus di dalamnya, sebab Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Ya, orang-orang Yahudi yang menolak kebangkitan Kristus walaupun mereka tidak bisa membantai itu, kemudian menyebarkan rumor. Mereka berkata kepada setiap orang yang mereka bayar, beritahu bahwa jenazah Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Ya, kenapa? Kalau tersebar Yesus bangkit dari antara orang mati, maka pergerakan iman yang percaya kepada Kristus akan semakin melebar. Maka mereka sudah menyebarkan yang namanya rumor tersebut bahwa jenazah Yesus telah dicuri. Tapi sekarang, sampai sekarang pun mereka tidak pernah bisa membuktikan dengan bisa menunjukkan di mana jenazah Yesus. Kalau benar jenazah Yesus telah dicuri, maka tentu saja mereka bisa memberikan buktinya. Tapi sampai sekarang mereka tidak pernah bisa membuktikan, menunjukkan jenazah Yesus yang dicuri. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan inilah iman percaya kita. Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita pun akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kematian bukan akhir perjalanan dari orang yang percaya kepada Yesus, karena engkau juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus akan berujung kepada kematian. Tapi mereka yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan dan mengalami kehidupan yang kekal.
bersama dengan Yesus. Maka istrinya pun ngomong, saudara-saudara ya, kepada Martin Luther. Jadi kamu tidak tahu siapa yang meninggal. Saya tidak tahu. Dia ngomong yang meninggal itu Allah. Bagaimana mungkin Allah meninggal? Allah sudah bangkit antara orang mati. Kemudian istrinya berkata, kalau kamu percaya Allah itu hidup, kenapa kamu khawatir? Ya. Maka hal yang sama saya mau tanyakan kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan saya. Kalau kamu percaya Yesus itu hidup, kenapa kamu khawatir? Kalau kamu percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, kenapa kamu khawatir? Khawatir tanda kamu tidak percaya bahwa Allah itu ada dan hidup. Hari ini Bapak Ibu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata Alkitab, karena dialah yang memelihara setiap kita. Engkau mungkin bisa terjatuh sebanyak 7 kali, tapi Tuhan sendiri yang akan mengangkat saudara. Itu janji firman Tuhan kepada setiap kita. Ada satu fakta menarik tentang kekhawatiran yang perlu kita ketahui. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Apa yang akan terjadi akan tetap terjadi, entah kita mau khawatir atau tidak. Amin. Apa yang akan terjadi, entah kita mau khawatir atau tidak. Itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi kekhawatiran sebenarnya adalah sesuatu yang useless, artinya sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena kalau memang telah digariskan untuk terjadi, pasti akan terjadi. Mau khawatir atau tidak, pasti terjadi. Saya akan bercerita bagaimana satu kali ketika saya di daerah perkemahan, kan barusan itu ya ada acara perkemahan se-Indonesia ya kan, di masing-masing daerah mengerjakan yang namanya perkemahan. Tempat kami berkemah itu cukup jauh dari tempat kami, itu membutuhkan perjalanan 2 jam lebih. Nah, ketika saya harus mengurus, karena saya juga pengurus gereja, maka saya harus mengurus perkemahan yang ada di sana, ya anak-anak muda yang ada di sana. Nah, di hari yang pertama Bapak Ibu, ketika saya pergi ke perkemahan, saya tidak rencana mau tinggal, mau tidur di situ. Saya rencana mau pulang, begitu ya. Tetapi karena ada satu dan lain hal, maka saya tidak bisa pulang pada hari itu. Kenapa? Karena sampai di lokasi perkemahan saya harus mengurus segala sesuatu sampai 1:30 pagi. Jadi kalau saya harus pulang dari daerah perkemahan jam segitu, jam 4 subuh saya bisa sampai di rumah ya kan. Daripada begitu lebih baik saya tidur di lokasi perkemahan. Nah, sudah tahu apa yang terjadi? Karena memang saya tidak punya rencana untuk tinggal di perkemahan. Itu motor saya parkir di luar rumah. Ya, rumah saya ini di pinggir jalan besar. Banyak kendaraan lalu lalang. Dan kalau motor dibiarkan begitu di luar rumah, suatu malam, paginya pasti sudah tidak ada, dicuri orang. 1 minggu sebelumnya, ada motor yang diparkir di dalam gereja, hilang, dicuri orang. Dalam gereja dicuri orang, apalagi di pinggir jalan, di luar rumah kan. Saya nanti teringat ketika pagi-pagi subuh, ketika saya mau ke kamar mandi, saya teringat saya belum memasukkan motor saya ke garasi rumah. Dan tiba-tiba saya mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Entah kenapa saya merasa yakin bahwa pasti motor saya itu sudah hilang. Ya. Maka sepanjang jalan ketika saya pulang, saya pun berdoa. Ya, dan tiba-tiba kalimat itu muncul dalam hati saya. Kalimat itu berkata, apapun yang akan terjadi, kalau telah digariskan akan terjadi, maka akan terjadi, mau khawatir atau tidak. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, akan terjadi. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, pasti tidak akan terjadi. Maka hati saya sedikit lebih tenang, sekalipun memang ada riak-riak kekhawatiran, ya kan. Saya mulai bersandar kepada Tuhan dan percaya, dan saya berkata, Tuhan, sekalipun mungkin motor saya harus hilang, saya tetap bersandar kepada Engkau, karena kalaupun itu harus hilang, hilang atas seizin Tuhan. Setelah tahu ketika saya sampai ya dengan teman saya, ketika mobil teman saya sandar tepat di depan rumah, saya bisa melihat motor saya tidak kenapa-napa ya. Ketika saya ambil motor saya mau memasukkan ke dalam rumah, ada seorang ibu memandang saya dengan wajah yang terheran-heran, seolah-olah dia mau berkata, kok bisa ya motor kamu biarkan di luar rumah sepanjang malam? Tapi itulah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kekhawatiran itu useless, tidak ada gunanya sama sekali. Kalau memang akan diizinkan oleh Tuhan hilang, ya pasti hilang. Tapi kalau tidak diizinkan Tuhan untuk hilang, pasti tidak akan hilang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita telah digariskan oleh Tuhan. Nah, mari kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati saudara sekalian.